kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, yang kami hormati Kepala Panitia PPDB SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, Bapak Ibu dan peserta MPLS tahun ajaran 2021-2022 SMK Negeri Kabupaten Sorong. Saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya, kedua nyanyikan lagu Mas SMK, tiga doa, keempat sambutan panitia MPLS tahun ajaran 2021-2022 SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, kelima sambutan kepala sekolah dan sekaligus peserta MPLS tahun ajaran 2021-2022 SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Yang ku cinta, merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Bapak, Ibu, peserta dimohon untuk kembali duduk. Kita akan lanjutkan di acara berikutnya, doa. Waktu dan kesempatan untuk Pak Rifol kami silakan. Baik, Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan MPLS kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya akan membawakan doa dalam keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami puji dan sembah. Ya Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami dan sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin ya Allah. Amin. Amin. Sambutan panitia MPLS tahun ajaran 2021-2022 Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita. Kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, yang kami hormati Pakar Kesiswaan, yang kami hormati Kepala-Kepala Kejuruhan. MPLS ini dilaksanakan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 yang diikuti oleh peserta siswa-siswi yang berjumlah 348 dengan rincian AKL 63, UTKP 71 orang, DPIB 31 orang, TKJ 67 orang, TKFO 35 orang, TITL 39 orang, DBSM 35 orang. Akan dari MPLS ini mengenali potensi diri pada siswa. Yang kedua, membantu siswa mengenal lingkungan dan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, menambahkan motivasi dan semangat bagi siswa baru. Tema dalam MPLS tahun ajaran 2021-2022 yaitu melalui kegiatan MPLS kita bangun ketertiban dan kedisiplinan siswa. Demikian laporan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami meminta Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan MPLS
Dan kami meminta kepada kepala-kepala jurusan beserta wakil kesiswaan untuk memberikan materi pada kegiatan MPLS ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya. Sambutan kepala sekolah dan sekaligus membuka MPLS tahun ajaran 2021-2022 SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat kalian semua cerah, semangat dan selalu semangat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Wakil Kepala Sekolah, kemudian Ketua Panitia PDB, Ketua MPLS, serta timnya yang telah berjuang untuk mengadakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan ini akan membuat anak-anak kita minimal mempunyai gambaran tentang bagaimana sekolah di desa. Namanya Bapak singkat saja, hanya satu kata, Sukitno. Ya, di masyarakat biasa Bapak dipanggil Pak Haji Tikno, sehingga Bapak hanya bisa memberikan secara umum saja gambarannya tentang bagaimana kondisi sekolah di SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Tetapi penjabarannya, pemanahnya, kemudian istilahnya kalian tingkah lakunya, perbuatan dan seterusnya, apakah bisa mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila? Kira-kira seperti itu. Selamat, kalian sudah diterima sebagai bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong oleh satu ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Arahnya agar kalian menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan saling menghargai, saling menghormati, yang kecil menghormati yang lebih besar atau kakaknya, yang tua yang muda menghormati yang tua, kemudian yang tua menyayangi yang muda, yang besar yang kecil melindungi dan seterusnya. Itu namanya pelajar Pancasila, disiplinan dijunjung tinggi di sekolah. Kali kalian belajar di sekolah, nanti kalian akan belajar di dunia kerja dengan memohon ridho dan izin Tuhan Yang Maha Esa. MPLS virtual SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi kita buka. Terima kasih anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Selanjutnya kami mohon untuk adik-adik sekalian peserta untuk mengaktifkan kameranya. Acara selanjutnya kita masuk ke materi kejuruan. Ibu ketua jurusan untuk siap-siap untuk masuk ke dalam materi kejuruannya. Waktu dan kesempatan kami akan silakan. Selamat datang di SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Mohon untuk mengaktifkan di nonaktifkan ya speakernya. Terima kasih. Tolong dibantu. Lokasi PSN sudah mulai. Terima kasih Bila atas bantuannya. Oke anak-anak tercinta, anak-anak tersayang, Ibu akan mulai untuk perkenalan jurusan akuntansi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sorong. Perkenalkan, nama Ibu adalah Juni Susilawati selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Nah, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga atau kita lebih kenal dengan AKL atau akuntansi, nantinya kalian akan dibimbing oleh 5 orang guru, ya, yaitu Bapak Mika Tumanan, kemudian Ibu Sinaba, Ibu Ramla Muhammad, kemudian Bapak Eko Wahyudi, dan Bapak Andi Haryanto. Anak-anakku yang selalu saya banggakan, terima kasih kamu telah memilih jurusan akuntansi sesuai dengan keinginanmu. Ibu Guru harap jurusan yang kamu pilih ini adalah jurusan yang betul-betul akan kalian pelajari dengan baik. Adalah profesi yang bisa disejajarkan seperti dokter atau pengacara.
kemudian apa yang bisa dilakukan oleh seorang akuntan? Ya, seorang akuntan itu nanti bisa kerja, menghitung pajak, bisa membuat laporan keuangan. Nah, apabila nanti kalian bekerja setelah lulus, lingkup pekerjaan atau tamatan dari SMK, atau tamatan dari jurusan akuntansi, kalian dapat bekerja menjadi kasir di perusahaan, atau bisa jadi kasir di supermarket, bisa menjadi teller di bar, ya. Kemudian bisa menjadi tenaga administrasi, pembukuan, kemudian bisa menjadi staf accounting, bisa bagian hutang, bisa bagian pembukuan, bisa juga bagian pajak. Nah, bisa juga menjadi staf perpajakan. Kemudian selain itu kalian bisa berwira swasta. Dan jangan berkecil hati. Lulusan SMK tetap bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau universitas. Ya. Nah, apabila kamu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau universitas, maka kamu bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen, bisa juga menjadi tenaga akuntan yang lebih handal dengan ijazah yang baru. Ya. Nah, demikianlah anak-anakku sekilas yang dapat Ibu sampaikan tentang jurusan akuntansi. Semoga kalian nantinya akan merasa aman, merasa nyaman, merasa mencintai akuntansi dan memiliki juga sekolah ini. Kemudian sementara ini mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan dengan kondisi daring yang seperti ini dan belum memungkinkan untuk kita bertatap muka. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian sebagai gambaran tentang akuntansi, dan berharap sebagai penyemangat mencintai atau menyukai pelajaran ini. Terima kasih, salam sehat selalu, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi keselamatan. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Mungkin sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bagi yang 71 siswa diterima di kelas 1 jurusan OTKP. Pesan saya yaitu rajin. Kalau SMP pemalas, tolong jangan bawa ketika nanti sudah SMK, ya. Karena yang menentukan nanti keberhasilan dan keberhasilan Anda sendiri, ya. Oke. TKJ sendiri sekarang ini memiliki tiga lab ya. Mengenai lulusan dari TKJ itu sudah banyak yang bekerja baik itu di bidang swasta maupun sebagian juga ada yang di bidang pemerintahan. Harapan saya ya, anak-anak sekalian, kalian memilih jurusan TK juga. Yang tadi materi yang dibilang Ibu tadi, pelajaran-pelajaran tujuan itu ada C1. C1 itu maksudnya itu ada pelajaran simulasi digital, fisika, kimia. Nah, itu untuk C1. Nah, mungkin kamu bingung kenapa ada fisika dan kimia, karena untuk TKJ itu juga kita belajar tentang jaringan. Jadi untuk apalagi perhitungan di fisika termasuk. Jadi kalau di TKJ kamu juga matematikanya harus kuat. Seperti itu. Nah, baru ada lagi untuk jaringannya. Untuk jaringan itu ada pemrograman dasar lagi, ada pemrograman dasar, ada dasar desain grafis, ada sistem komputer, itu untuk C2-nya. Nah, untuk C3 itu adalah kejuruan itu nanti kamu lebih spesifikasinya itu nanti di kelas 2 dan kelas 3 nanti. Nah, di situ kamu yang memang materi untuk jaringannya ada di pelajaran kelas 2 dan kelas 3. Inilah SOP yang dimaksud. Jadi setiap bekerja itu harus menggunakan buku manual dari Pasrai menuju Membela. Dari Membela itu 10 LPLA dan 10 KLPLA. Dan ketiga item ini yang akan kita periksa. Lalu kita buka. Di balik tutupnya juga terdapat diagram. Oke, ini pengenalan saja nak ya. Jurusan TKRO
terutama siswa-siswa yang sudah tamat itu sudah banyak yang kerja, baik itu yang ada di Kota Sorong, di Kabupaten Sorong ataupun di luar. Nah, khusus yang sesuai dengan bidang, ya, tamatan kita itu sudah ada di Toyota Hasrat Abadi, Salawati Motor juga yang kerja alat-alat berat, kemudian L200, L300, Triton. Ada juga siswa kita di situ yang sekarang jadi mekanik di Suzuki, dealer Suzuki yang kilo 9. Kita punya siswa di situ, alumni kita ada 2 orang, struktur kurikulum jurusan. Jadi untuk dasar program kalian ada 3, simulasi digital, fisika, kimia. Ini adalah pelajaran di kelas 1. Di kelas 1 juga diajar dasar kompetensi kalian ya, atau dasar program kalian. Ada gambar teknik, ada teknologi dasar, ada pekerjaan dasar. Nah, kalau kita belajar gambar teknik, kita belajar apa? Kita belajar menggambar secara teknik. Jadi ada aturan-aturan menggambar, maka kita harus belajar gambar teknik. Dan intinya kalau kita di otomotif itu adalah membaca gambar. Kita harus tahu maksudnya gambar itu bagaimana, susunan gambar itu bagaimana. Nah, itulah yang dipelajari di gambar teknik otomotif. Yang berikut, teknologi dasar otomotif. Teknologi dasar otomotif ini mempelajari mengenai dasar otomotif, baik itu penjelasan, perhitungan statistika, mekanika teknik, peralatan. Baik, terima kasih Ibu Siska atas waktu yang telah diberikan. Untuk anak-anak semua, apa kalian bisa mendengar suara saya? Kalau bisa acungkan jempol, saya mau lihat supaya tidak harus unmute. Bisa dengar suara saya? Acungkan jempol yang bisa. Baik. Iya, oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Terima kasih karena kalian masih setia bersama kami di channel ini. Ini bukan YouTube ya, tapi terima kasih kalian masih berada di depan screen atau layar kalian. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Marta Widi Harsanti. Status saya menikah dengan 1 anak. Anak saya sudah dewasa dan bekerja di Kementerian Perhubungan di Jakarta. Berikutnya, saya adalah guru bidang studi bahasa Inggris, mengajar kelas 10 dan kelas 12, dengan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk staf kesiswaan saya dibantu oleh beberapa guru. Sebelumnya ada 4, namun 2 guru yang lain sudah dipromosikan sehingga tinggal 2. Yang pertama adalah Bapak Reynold Tamaela. Bapak Reynold Tamaela mengajar mata pelajaran IPA dan kesenian. Kemudian berikutnya saya dibantu juga oleh Bapak Eko Wahyudi yang mengajar bidang akuntansi. Berikutnya saya akan membahas tentang tata tertib siswa. Memang itu adalah tugas yang harus saya emban. Jadi tata tertib siswa di SMK 1 ini kurang lebih sama ya dengan di tempat-tempat lain. Saya harap kalian menyimak sungguh-sungguh karena meskipun nanti kita mungkin belajarnya tidak tatap muka, kita daring ya mungkin, kita akan melihat situasi selanjutnya, tetapi tata tertib siswa tetap dilaksanakan. Jadi meskipun kita mungkin tidak akan sering bertatap muka, tetapi ada tata tertib yang tetap harus kita laksanakan selama kalian masih terdaftar sebagai siswa SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Nanti ketika kalian sudah masuk sekolah, kalian akan mendapatkan ini. Coba lihat di screen kalian. Ini adalah buku agenda siswa. Buku agenda siswa ini dibagikan untuk masing-masing siswa. Bisa melihat ya. Di dalamnya ada nama guru, lalu nomor HP guru, juga peraturan-peraturan sekolah yang harus kalian patuhi. Sekolah ini menerapkan sistem poin, sehingga ketika kalian melakukan pelanggaran, maka kalian akan mendapatkan poin. Poin yang ini tidak bisa ditukar dengan pulsa gratis Telkomsel, tetapi bisa dikurangi jika kalian nanti melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi poin pelanggaran.
Ranknya mulai dari 0 sampai 100, 0 berarti kalian tidak melanggar, dan seterusnya sampai 100 itu adalah pelanggaran yang sangat berat, dan sanksinya bisa sampai diberhentikan dari sekolah. Nanti akan saya bahas selanjutnya. Jadi peraturan sekolah itu anak-anak ada bukan untuk dilanggar. Selama ini kan selalu ada istilah ya, peraturan itu ada untuk dilanggar. Sebenarnya tidak seperti itu. Peraturan sekolah diadakan untuk membentuk kalian supaya menjadi siswa yang berkarakter baik. Karena kalian adalah siswa SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ingat, soft skill atau kepribadian itu menduduki 70%. Berarti lebih besar ya daripada keterampilan kalian dalam mengerjakan pekerjaan yang kalian pelajari pelajarannya di SMK nanti. Sehingga tata tertib siswa, jika kalian sungguh-sungguh laksanakan, maka saya besar hati sekali bahwa ketika lulus, kalian mampu untuk mengisi dunia kerja tanpa kesulitan berarti. Kesehatan, mengenai kesehatan ya, pencegahan COVID, karena kita ada di era pandemi, yaitu kebiasaan kalian memakai masker yang betul. Kebanyakan memakai masker hanya kalau dilihat guru, kemudian kalau nggak dilihat dia kasih turun di bawah dagu, atau pakai maskernya di bawah hidung. Maka memakai masker juga menjadi salah satu bagian dari penampilan yang membentuk kepribadian. Kalau kamu peduli pada dirimu, kamu juga harus terutama peduli pada orang lain. Contoh yang pertama, mencuri atau merampas barang milik orang lain, skornya 100, berarti tidak pakai surat teguran, langsung kami kembalikan pada orang tua atau kami berhentikan. Yang kedua, menggunakan senjata tajam atau senjata api, skornya juga 100. Menggunakan atau membawa narkoba, miras, ganja, dan sejenisnya di sekolah, skornya 100. Tetapi kalau kalian minum di luar lalu datang mabuk, juga tetap akan kami beri sanksi. Kemudian menganiaya atau mengintimidasi guru. Mengintimidasi itu menakut-nakuti, tekan-tekan guru begitu, kepala sekolah, karyawan, jelas kalian akan mendapatkan skor 100. Jadi usahakan selama kalian sekolah di sini 3 tahun, tidak terlibat dalam pelanggaran apapun. Kalau memang tidak bisa, karena kadang-kadang kalian juga ada nakalnya juga, ya janganlah yang sampai membuat kalian dikeluarkan dari sekolah. Masuk sekolah untuk belajar dan menjadi sukses. Jangan melakukan hal-hal yang menjauhkan kalian dari cita-cita. Bapak Ibu guru di sini akan berjuang sepenuh tenaga untuk mendukung kalian mencapai cita-cita. Tetapi dari pihak kalian juga harus ada usaha. Yang kedua ini adalah kegiatan-kegiatan OSIS yang bisa kalian ikuti nanti, tetapi saya masih pikirkan format baru di era pandemi ini. Karena jujur sebelum negara api menyerang, sebelum pandemi ini sekolah yang sangat aktif dalam kegiatan ekskulnya. Menyenangkan sekali di sekolah yang anak-anaknya kreatif, semangat gitu ya, menyenangkan. Tetapi 1 tahun ini terus terang kami loyo karena tidak tahu harus bagaimana. Mendikbud sendiri menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah karena itu berpotensi mengumpulkan kalian di satu tempat, lalu terjadilah penularan virus corona. Maka kami akan merubah sedikit nanti polanya. Kalau dulu kita berkumpul secara daring, secara luring atau tatap muka, maka untuk ekskul yang berikutnya ini mungkin akan kami buat secara daring. Nah, ini salah satu contoh adalah ini ya, pemilihan ketua OSIS. Wih, seru sekali. Zaman sebelum pandemi ya. Kami membuatnya itu seperti betul-betul kayak pemilu gitu, pemilu presiden, pemilu kepala daerah. Betul-betul kami membaginya menjadi beberapa tim, ada KPU-nya juga, Komisi Pemilihan Umum, lalu ada wakil siswa dan sebagainya, ada kampanye, mereka kampanye, lalu ada surat suara, dan ada hari pencoblosan. Itu seru sekali. Nah, ini saya tidak tahu nanti bagaimana dengan kepengurusan pengurus OSIS yang tahun ini, karena tahun kemarin kami vakum sebab masih belum bisa menyesuaikan ya dengan kondisi pandemi. Tapi saya harap nanti untuk mulai tahun ini kita bergerak bersama untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Ekstrakurikuler yang ada di SMK kita, yang pertama adalah pramuka. Nah, ini pramuka juga serba-serba juga ini. Banyak sekali undangan-undangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka, dan SMK Negeri 1 termasuk salah satu yang diperhitungkan di kabupaten maupun kota Sorong Raya, karena kita sering juara ya untuk pramuka ini. Kemudian ekskul kedua, pelajar pecinta alam atau Papala. Ini saya sendiri menjadi pembinanya, pembina Papala. Sampai sekarang mereka masih aktif, tetapi dalam kelompok sel-sel. Jadi hanya 3-5 orang begitu latihan turun tebing, latihan overhang. Baru-baru ini juga mengikuti kegiatan di pelatihan di saya lupa di Fakfak ya, mereka pergi ke Fakfak untuk latihan. Untuk alat sarana prasarana lengkap, jadi kita punya yang suka pencinta alam, kita punya figure 8, punya tali-tali rappelling dan sebagainya, ada semua lengkap. Kemudian ada juga ekskul PMR, ini sudah mati juga karena pandemi ya. Ada ekskul marching band lengkap alatnya, tapi karena pandemi tidak mungkin marching band online. Kemudian ada ekskul adiwiyata. Adiwiyata ini adalah ekskul untuk tanam-tanam segala macam di
lingkungan sekolah. Kalian kalau masuk ke lingkungan SMK mungkin melihat situasinya asri ya, banyak tanaman ya. Itu juga pekerjaan anak-anak Papala dengan anak-anak Adiwi. Kemudian ada ekskul juga taekwondo, ekskul pencaksilat masih ada, lingkar sastra. Lingkar sastra itu ekstrakurikuler mengenai kalian baca tulis, membaca dan menulis puisi, lalu cerpen dan sebagainya. Kebetulan pengampunya juga saya sendiri. Lalu ekskul paduan suara, ini juga kayaknya nggak bisa ini, karena paduan suara harus bukan mas. English Club, ini mungkin masih bisa daring ini. Pengampunya saya sendiri. Sebelum ini sangat berprestasi ya untuk itu. Ada banyak ajang tempat kalian bisa menyalurkan hobi menjadi prestasi. Di antaranya 1, lomba kompetensi. Kalian nanti akan mendapatkan bimbingan langsung dari guru-guru di jurusan kalian. Berikutnya, festival lomba seni nasional. Yang berikutnya olimpiade olahraga. Berikutnya ada juga Jambore Papala, ini langganan juara, di SMK 1 langganan juara ya, pialanya gede banget, hadiahnya lumayan. Lalu ada Jambore Pramuka dan lain sebagainya. Ya, saya rasa untuk penyampaian mengenai tata tertib siswa dan ekstrakurikuler juga baik anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya kasihi, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya, kegiatan kita pada hari ini sudah berjalan cukup lancar. Saya secara resmi menutup kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 tahun ajaran 2021-2022. Tepuk tangan dulu. Baik, dengan demikian saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. SMK bisa? Bisa.